Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Piala Jaya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai gantungan kunci ya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana cara membuat gantungan kunci dari akrilik seperti ini dengan peralatan yang sederhana ya teman-teman. Dan ini peralatan-peralatannya itu biasanya teman-teman punya ini yang bergerak di bidang percetakan. Oke, kita mulai bahan-bahannya dulu. Yang pertama tentu saja bahan dari akriliknya itu sendiri, yaitu bandul akrilik seperti ini, sekaligus dengan gantungan kuncinya. Setelah itu kita memerlukan kertas transparan roll seperti ini bisa, ataupun kertas yang sudah dipotong A4 juga bisa. Cuman ini adalah kertas khusus ya, kertas khusus yang hanya bisa dicetak di inkjet, printer inkjet. Jadi untuk bisa mencetak di printer inkjet kita memerlukan kertas khusus seperti ini. Ini sudah dilapisi coating. Dan yang ketiga adalah vinil warna putih, stiker vinil warna putih seperti ini ya. Ini sebenarnya lembarannya A3, cuma ini sudah kepotong-potong karena kita kan hanya buat tekniknya saja ya, tutorialnya saja. Terus peralatan kantor, potong-memotong, yaitu cutter, penggaris, dan ini padding untuk cutting. Sebenarnya saya sudah mencetak, cuma prosesnya kita selipkan di video ini ya. Yang pertama kita setting dulu untuk desainnya. Kita buat desain dulu sesuai ukuran dari akriliknya yang akan kita buat. Langkah selanjutnya setelah desain selesai, kita proses pencetakan dengan settingan printer Epson Made untuk jenis kertasnya dan kualitas cetaknya kualitas tinggi. Oke, sekedar informasi ya teman-teman, ini kita menggunakan printer inkjet L3110. Printer inkjet L3110 itu base-nya itu air ya. Jadi dengan tinta standar, ini bukan tinta art paper, bukan tinta yang nyeleneh-nyeleneh, ini tinta bawaan Epson itu sendiri. Dan kita lakukan pencetakan. Setelah prosesnya selesai, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Hasil cetak dari printer inkjet itu seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Kertas yang kita potong sesuai ukuran printer kita, lalu kita cetak, hasilnya seperti ini. Oke, kita sekarang mulai proses ya, mulai proses pembuatan untuk gantungan kunci itu sendiri ya teman-teman. Untuk proses ini yaitu kita gunting gambarnya. Ini kita gunting satu-satu aja ya teman-teman, biar nanti prosesnya bisa terstruktur dan jelas. Ini untuk gambarnya dan ini untuk lapisannya. Jadi kertas putih ini fungsinya untuk melapisi gambar tersebut, karena ini kita cetaknya kan mirror. Kita potong kertas putih ini sesuai dengan ukuran kertas di gambar yang akan kita tempel. Setelah terpotong seperti ini, lapisan kertas putih ini kita lapiskan di gambar yang akan kita tempel ya teman-teman. Kalau teman-teman ada alat untuk pasang stiker sebenarnya lebih mudah, tapi cuma ini kita videokan yang tanpa alat ya, agar benar-benar pakai alat seadanya. Nah, tekniknya seperti ini ya. Kita kelupas dulu stikernya sedikit, yang dari sini kita tarik, yang ini, tangan ini
kita tempel sedikit demi sedikit ya, seperti ini ya prosesnya. Prosesnya seperti ini. Dan kita lakukan langkah ini berulang-ulang ya. Misal kita mau buat satu gantungan kunci, berarti tempelannya gambar seperti ini harus ada 2 ya. Ini untuk mempersingkat prosesnya, kita skip dulu aja ya videonya. Jadi untuk proses penempelannya seperti ini. Nanti proses selanjutnya kita skip, yang mengulang-ulang itu kita skip, dan kita lanjutkan ke proses berikutnya. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Satu bahan lagi yang diperlukan dalam proses ini adalah double tip. Double tip seperti ini ya. Entah itu mereknya apapun bisa, yang penting double tip. Double tip yang tipis ya, bukan yang spon. Jadi salah satu sisi, ini kan nanti kita buat 2 sisi ya teman-teman. Salah satu sisi itu akan kita kasih double tip agar nanti mudah. Dengan satu sisi menggunakan double tip, satu sisi lagi tidak menggunakan double tip. Oke, sekarang kita potong sesuai alur yang di sini ya. Ini kan ada alurnya ini. Kita potong. Setelah jadi seperti ini, baru kita tempel di akriliknya ya teman-teman. Pertama kita kelupas dulu lapisan untuk akriliknya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau akriliknya di bolongannya ini yang atas, jadi kita taruh di atas untuk gambarnya ini. Gambarnya ini kita tempel di sini. Cara menempelnya juga cukup mudah ya teman-teman. Cukup dikelupas seperti ini. Dikelupas seperti ini. Cuma kali ini kita nempelnya dibalik agar tulisannya ini pas tengah ya. Jadi seperti ini, karena ini mau tak taruh atas, bolongannya ini, lubangnya yang di sini ini tak taruh atas. Kita tempel seperti ini. Kita paskan di tengah, lalu kita tekan seperti ini ya. Nah, kita kuatkan di bagian bawah untuk penekanannya. Setelah sudah menempel, ini kita cutter lagi ya, mengikuti alur pola dari ini ya, akrilik ini. Seperti ini kita cutter, sampai benar-benar kita rasa rapi ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau bikin satu sisi sebenarnya seperti ini sudah cukup, cuma kita kan akan bikin 2 sisi, jadi kita ulang prosesnya yang seperti tadi ini ya. Untuk mempercepat video ini biar tidak lebar ke sana sini, ini kita skip lagi, kita proses seperti proses yang kita lakukan tadi. Sudah jadi 2 sisi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang satu sisi ini yang ada double tipnya tadi, yang ini yang ada double tipnya, dan yang ini yang nggak ada double tipnya. Jadinya seperti ini setelah ditempel. Untuk selanjutnya tinggal kita tempelkan 2 akrilik ini jadi satu ya, seperti ini.
Caranya seperti ini teman-teman, kita kupas dulu ya untuk double tipnya, lalu kita tempelkan. Jangan lupa ya teman-teman, untuk sisi yang ada lubangnya kita gabungkan dengan yang ada lubangnya juga. Cara nempelnya seperti ini, kita taruh satu sisi dulu dengan pas. Nah seperti ini ya, lalu tinggal kita nempelnya pelan-pelan. Nah sudah jadi teman-teman. Setelah jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah jadi. Kita kasih lubang dengan jarum pentul. Jarum pentul seperti ini, kita lubangi yang bagian lubangnya tadi, kita lubangi stikernya ya. Setelah dilubangi baru kita pasang besi gantungannya. Caranya seperti ini, kita masukkan dulu besinya yang kecil. Apabila dirasa susah, kita bisa menggunakan tang. Jadilah gantungan kunci yang kece punya ya. Dengan alat seadanya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa membuat gantungan kunci yang oke. Ini ketebalannya 4 mili dengan gambar bolak-balik. Sudah ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video ini ya teman-teman, kita harapannya dengan membuatkan video-video tutorial, video-video tips seperti ini, banyak teman-teman yang ingin melakukan usaha ya, ingin mendirikan usaha, dan membantu teman-teman yang sedang bingung usaha apa ya yang modalnya minim dan bisa saya lakukan di rumah, atau usaha sampingan apa, atau bagaimana mengembangkan usaha percetakan saya dengan produk-produk lain. Ya salah satu solusinya seperti ini teman-teman, membuat gantungan kunci akrilik. Oke ya, semoga UMKM di Indonesia ini semakin tumbuh, karena dengan tumbuhnya UMKM, insya Allah nanti perekonomian kita berjalan dengan baik, perekonomian rakyat Indonesia ya. Bayangkan saja kalau satu UMKM bisa mempekerjakan minimal 2-3 orang. Kalau ada 1000 UMKM kan bisa mempekerjakan sekitar 2000-3000 orang ya. Amin lah ya. Itu doa kami untuk negara ini ke depannya. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Doakan kami bisa memberi tutorial-tutorial lagi nanti selanjutnya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. See you.